Halo, 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 kaum rebahaner dimanapun Anda berada, kumaha daramang. Alhamdulillah, semoga kalian sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Seperti biasa, Mimin Admin Suri minta Kimin-Kimin yang paling ganteng, yang paling tampan sejagat raya ini akan melanjutkan alur cerita Guruku Adalah Seorang Dewa. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, marilah kita subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan kongkoraknya biar tidak ketinggalan uploadan video Mimin selanjutnya. Tanpa basa-basi, marilah kita langsung gaskeun ke alur ceritanya. Cerita pun kita lanjutkan kembali. Terlihat lengan Yang Yun hurung, entah sinar apa bahwa Mimin juga tidak mengerti. Mungkin itu adalah sinar dari poci alam semesta miliknya. Ini adalah barang yang aku ingin tunjukkan kepadamu. Jurus pelatihan kebenaran yang kutemukan secara tidak sengaja. Kiki, jika kau ingin membawamu ke jalan pelatihan kebenaran juga, apakah kau bersedia? Ucap Yang Yiyun yang mengebrehkan poci alam semesta kepada Kiki. Namun terlihat Kiki yang hulang-heleng tepara ruguh karena dia masih bingung apa yang telah dibicarakan oleh Yang Yiyun. Hah? Pelatihan kebenaran? Apa itu Yang Yiyun? Ucap Kiki bertanya kepada Yang Yiyun. Terlihat Kiki pun tepak tarang dibuatnya karena diberikan pertanyaan seperti itu oleh Yang Yiyun. Yang Yiyun, kau biarkan aku berpikir dulu. Aku lah liar ini. Kalau begitu resep dari pil kecantikan dan minuman alkohol herbal juga berkaitan dengan ini. Meskipun kau berkata demikian, aku tidak bisa menjawab dengan langsung. Kalau begitu, bagaimana kau bisa mendapatkan kekuatan ini? Lalu kenapa memilihku? Ucap Kiki bertanya kepada Yang Yiyun. Kalau untuk perkataan itu sementara masih belum bisa memberitahumu Kiki. Mengenai kenapa memilihmu, kau seharusnya lebih tahu dibandingkan aku. Ucap Yang Yiyun kepada Kiki. Lantas kita pun dibejakan nostalgia Yang Yiyun 3 tahun yang lalu di Kampung Sangya, di mana terlihat Kiki yang berpamitan kepada nenek Yang Yiyun karena dia mau mengikuti pelatihan militer. Nenek, hari ini aku sudah mau masuk ke militer. Datang kemari mencarimu karena ada masalah mendesak, nenek. Masalah apa itu? Apakah kau ingin berjalan-jalan namun tidak punya uang? Ingin berbelanja namun tidak punya uang juga? Tenang saja, itu adalah masalah kau, bukan masalahku. Tapi aku lihat Yang Yiyun baru saja pergi mencarimu di pintu masuk kampung. Kalau mencariku ada masalah apa ya? Ucap si nenek kepada babang Kiki. Lantas Kiki pun menjelaskan maksud dan tujuannya kepada neneknya Yang Yiyun. Jadi begini, Nek, aku ada tabungan sedikit dalam magang 2 tahun ini. Anda lihat apakah bisa menggunakannya untuk membantu biaya kuliah Yang Yiyun. Setelah menghilangnya Paman Yang Gozang, keluarga kalian bukankah ada sedikit kesulitan? Aku bukan orang yang bisa sekolah, tapi Yang Yiyun itu berbeda. Pasti harus membiarkan dia masuk kuliah, Nek. Ucap Kiki kepada nenek Yang Yiyun. Kiki, kami sendiri akan memikirkan masalah biaya kuliah. Uang ini aku tolak, tidak bisa menerimanya. Nenek, kau terimalah. Aku dan Yang Yiyun sudah bersama sejak kecil, lebih dekat dibandingkan dengan saudara kandung. Uang ini anggap saja dari aku yang pinjamkan untuk Yang Yiyun. Ucap Kiki mengekesehkan uang tersebut kepada nenek Yang Yiyun. Namun ternyata terlihat Yang Yiyun yang mendengekkan pembicaraan mereka. Lantas Kiki pun berpamitan kepada si nenek. Kelak setelah dia mendapatkan uang banyak, baru kembalikan kepada aku, Nek. Kiki, tunggu sebentar, nak. Ucap si nenek menahan Kiki. Namun terlihat Kiki bleng aja lempang begitu saja. Aku sudah harus berangkat, Nek. Jaga dirimu baik-baik, Nenek. Bye-bye, Nek. See you next tomorrow. Ucap Kiki sambil melambaikan tangan kepada si nenek. Yang Yun pun terharu dengan perlakuan Kiki kepadanya. Terlihat dia pun bergemeteran atau ngagibrig awaknya dan bersumpah kepada dirinya sendiri akan membalas kebaikan Kiki. Sebenarnya aku tahu
Kau demi menabung uang itu sampai berhenti merokok lagi. Sejak hari itu aku bersumpah dalam hatiku, kelak aku harus berhasil dan akan membayar semua jasa-jasamu kepadaku, Kiki. Ucap Yang Yiyun. Lalu PT kita ini atau kita sebut PT Yunki, jika bukan kau yang mengurusnya terus tidak akan berkembang sepesat ini kan? Jadi aku berpikir ini adalah hal yang sudah seharusnya dan sewajarnya aku lakukan kepadamu, Ki. Ucap Yang Yiyun sambil menuangkan air ke dalam gelas. Ini adalah minuman alkohol anak tenyom aku berikan untukmu. Ucap Yang Yiyun sambil memberikan air tersebut kepada Kiki. Minuman alkohol anak tenyom? Ucap Kiki bertanya kepada Yang Yiyun. Lantas mereka pun bercires atau ngadukan gelas. Tring! Aku sudah beberapa lama tidak minum barengmu, Ki. Ucap Yang Yiyun. Ini bukan karena kau terlalu sibuk, selalu menghilang tanpa kabar. Ucap Kiki kepada Yang Yiyun. Lantas mereka pun meneguk minuman alkohol tersebut. Namun tepuguh tekaruh minuman alkohol tersebut membuat Kiki badannya menjadi hurung. Terlihat tenaganya pun menjadi sangatlah kuat dan gelas itu pun dihancurkan. Minuman alkohol ini, ucap Kiki terheran-heran dan terkaget-kaget. Lantas Yang Yun pun menjelaskan kepada Kiki. Ini adalah kekuatan spiritual yang tumbuh dari tubuhmu. Kau ini sudah dihitung memasuki pintu pelatihan kebenaran, Ki. Lalu jika kau berlatih pelatihan kebenaran, keamanan dari perusahaan kita juga bisa terjaga. Sekarang ada banyak orang yang mengincar sepil minuman alkohol herbal kita. Setidaknya kita harus ada kemampuan untuk melindungi diri. Ucap Yang Yiyun yang teringat dengan organisasi tulang bunga yang suka mengincar resep minuman alkohol herbal milik Yang Yiyun. Alkohol herbal milik Yang Yiyun. Nantinya aku akan membawakan beberapa obat pil dan teknik untukmu. Berlatih sesuai yang diteknik ditambah obat pil, maka aku percaya kau akan dengan cepat berhasil melakukan pelatihan. Aku masih harus kembali ke PT Grup Zhao. Aku pergi dulu ya. Ucap Yang Yiyun yang ngeluyur begitu saja meninggalkan Babang Kiki. Wah, tunggu sebentar Yang Yiyun. Ucap Kiki karena dia masih bertanya-tanya tentang semua yang terjadi ini. Namun tanpa pikir panjang Yang Yun pun mengelayur begitu saja. Lantas Sin pun beralih ke PT Grup Zhao. Terlihat Yang Yun yang senyum-senyum sendiri karena dia mau bertemu dengan Neng Zhao yang sangat aduhai mempesona membahana. Sudah cuti begitu lama, tidak tahu apakah bos ada kangen denganku tidak ya? Ucap Yang Yiyun di dalam hatinya berharap Neng Zhao merindukannya. Namun sesampainya di sana Yang Yun pun disambut oleh ibu-ibu pengawasan, maksudnya ibu-ibu poluan yang sangat aduhai mempesona dan ada sesuatu yang sangat menonjol namun bukan bakat. Sontak saja hal itu pun membuat Yang Yiyun bertanya-tanya dan rada-rada rewas di dalam hatinya. Hah? Ini? Ucap Yang Yiyun. Akhirnya sudah berhasil menunggumu. Ucap ibu-ibu poluan tersebut. Biar kita tidak penasaran dengan ibu-ibu poluan ini, langsung saja kita berkenalan dengannya. Dia adalah kapten kelompok utama polisi ibu kota kuno, Ningke. Kita panggil saja dia dengan sebutan Neng Keke biar Mimin rada-rada babari nyebut namanya. Tepuguh karuh tangan Yang Yun pun ditewak oleh Neng Keke sehingga membuat Yang Yun terkejut dan dia pun langsung membanting Yang Yiyun. Tertangkap kau, ucap Neng Keke. Namun sepertinya Neng Keke pun berkenan inginnya Mcdon Yang Yiyun namun tidak bisa baik. Terlihat Neng Keke pun terwas-rewas di dalam hatinya. Apa? Aku seorang sabuk hitam tidak bisa mengangkatnya. Otot kaki yang kuat ternyata adalah seorang yang berlatih. Ucap Neng Keke terheran-heran dan terwas-rewas di dalam hatinya. Terlihat Neng Zhao pun kocak jerit kepada ibu poluan tersebut. Polisi, aku sudah katakan bahwa lukisan kuno yang hilang tidak berkaitan dengannya. Dia hanya cuti pulang kampung sebentar. Tidak ada bukti, jangan asal menangkap orang. Ucap Neng Zhao bersikukuh kepada ibu poluan tersebut. Namun terlihat Neng Keke tidak mendengarkan perkataan Neng Zhao tersebut dan langsung memberged atau memborgol Yang Yiyun.
Karyawan biasa perusahaan bagaimana bisa berlatih? Masalah pencurian lukisan pasti kau sudah rencanakan sejak lama kan? Aku menangkap orang selalu tidak perlu bukti. Instingku selalu tepat. Ucap Neng Keke sembari menarik Yang Yiyun. Namun tiba-tiba Yang Yiyun pun berhenti. Lantas dia pun berkata, "Polisi, aku tidak bisa menerima perlakuanmu. Menurutku kau tidak bisa menangkapku dengan sembarangan." Ucap Yang Yiyun kepada Neng Keke. "Apa yang kau katakan, ha? Lukisan kuno dicuri, kau kebetulan berada di Kabupaten Kuno juga. Apakah kau tahu bahwa di Kabupaten Kuno terdapat pasar perdagangan gelap terbesar di bagian peninggalan budaya? Bagaimana bisa ada hal yang begitu kebetulan? Pasti kau pergi menjualnya di sana kan?" Ucap Neng Keke sambil menarik Yang Yiyun. Namun nampaknya dia berkengan untuk menarik Yang Yiyun atau tidak kuaten. "Sial, tidak bisa ditarik," ucap Neng Keke di dalam batinnya atau di dalam benaknya. "Aku sudah katakan bahwa aku tidak melakukannya," ucap Yang Yiyun sambil menarik ibu polwan tersebut. Saking kuatnya tarikan Yang Yiyun, terlihat ibu polwan pun tersungkur ke badan Yang Yiyun. "Ah, menarik terlalu kuat dengan tidak sengaja," ucap Yang Yiyun di dalam batinnya. Bek, ibu itu pun menindih Yang Yiyun. Kenyal-kenyal, mempesona, membahana. "Apa ini surga?" Ucap Yang Yiyun merasakan kekenyalan yang sangat luar biasa. Sontak saja hal itu pun membuat Neng Polwan pun menjadi sangatlah marah kepada Yang Yiyun. "Dasar kau mesum," ucap ibu-ibu polwan tersebut sambil mengeluarkan jurus taekwondonya. Seketika Yang Yiyun pun menewak tangan Neng Keke. Kep kep kep, dan membalikan serangannya tersebut. Lepaskan aku," ucap Neng Keke dengan berpose yang sangat aduhai mempesona. "Mohon maaf," ucap Yang Yiyun meminta maaf karena memperlakukan Neng Keke dengan demikian. Namun tepuguh tekaruh, kancing Neng Keke pun terlepas sehingga terlihat sesuatu yang menonjol namun bukan gunung. Seketika hal itu pun membuat para pemirsa yang ada di sana menjadi terbelalak kerewasan karena melihat pemandangan yang sangat luar biasa. "Ah, ini," ucap mereka dengan begitu kompaknya. Namun seketika kita pun dibawa nostalgia ke masa kecil Neng Keke. "Ayah, apakah setelah aku bertumbuh dewasa juga bisa menjadi seorang polisi?" ucap Neng Keke bertanya kepada ayahnya. Ternyata Neng Keke semasa kecilnya bercita-cita menjadi seorang polisi. Tentu bisa. Keke pasti akan menjadi polisi yang lebih hebat dibandingkan ayah," ucap ayah Neng Keke sambil mengelus-ngelus sirahnya. "Anak luar biasa seperti Keke kelak pasti akan banyak disukai orang." Itulah kata-kata terakhir dari ayah Neng Keke. Kita pun dibawa ke masa sekarang lagi. Lantas terlihat Neng Keke pun ambruk ambalayah dan dia pun menangis terseduh-seduh. "Ayah, aku tidak bisa menikah," ucap Neng Keke sambil menangis. "Kapten," ucap bapak-bapak polisi sambil menghampiri Neng Keke yang sedang menangis terseduh-seduh. "Oi kalian semua, tangkap tersangka, masukkan ke dalam mobil polisi dulu," ucap salah satu polisi yang ada di sana menyuruh menewak Yang Yiyun. Namun ternyata Yang Yiyun pun sudah lengit. Orangnya sudah kemana?" ucap bapak polisi tersebut. Namun terlihat Neng Zhao pun malah bersuit-suit atau ngeheot. Cicit, seolah-olah dia tidak menyaksikan apa yang telah terjadi dengan Yang Yiyun. "Tidak," ucap Yang Yiyun sambil ngejat terbirit-birit menghindari bapak-bapak polisi. "Sial. Siapa yang sudah mencuri lukisan kuno? Jika aku menemukannya, pasti akan kumasak," ucap Yang Yiyun sambil berlari.